Kamu sering bertemu dengan orang-orang yang suka berkata-kata kasar atau suka seenaknya memperlakukan perasaan orang lain, baik di kehidupan nyata ataupun di medsos. Tapi kamu bingung bagaimana cara membalas mereka tanpa harus menyakiti mereka. Tenang saja, di video kali ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat bermanfaat agar kita bisa menyikapi orang-orang tersebut tanpa harus menyakiti mereka. Tetap di channel ini. Di video kali ini kita akan mengulas atau mereview sebuah buku yang menurut saya buku yang berkategori self-improvement yang sangat bagus untuk kita baca di awal tahun 2020 ya. Karena buku ini mengajarkan kita begitu banyak hal yang sangat cocok dengan kondisi dan keadaan kita, di mana sekarang ini kita melihat bahwa orang semakin seenaknya, semakin tanpa batas mengeluarkan opini mereka tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Jung Moon Jung ya, semoga pengucapan saya tidak salah. Dia seorang penulis Korea, seorang penulis wanita yang menulis buku ini bukan berdasarkan prediksi-prediksi atau asumsi, tetapi buku ini yang menjadi salah satu keunggulannya karena si penulis menulis hampir semua bagian atau hampir semua cerita di dalam buku ini berdasarkan pengalaman atau kisah nyata yang dia sendiri alami. Buku ini berjudul asli How to Deal with Rude People with a Smile. Artinya bagaimana menghadapi orang-orang kasar yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari tapi tanpa menyakiti mereka. Kita diajarkan bagaimana teknik-tekniknya, dan buku ini sangat bagus. Secara umum buku ini ditulis dalam 5 bagian ya. Si penulis merangkumnya dalam 5 bagian penting. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, atau bagikan channel ini jika kamu merasa bahwa apa yang disampaikan konten-konten di dalam video ini sangat bermanfaat bagi kamu. Bagian yang pertama dari buku ini, si penulis memberikan sebuah tema besar bahwa tak perlu menjadi orang baik. Ketika pertama kali membaca tema ini, saya agak tergelitik. Masa iya sih kita tak perlu menjadi orang baik di dalam kehidupan ini? Tetapi setelah dibaca keseluruhan bagiannya, ternyata si penulis hanya bermaksud untuk menyindir bahwa kita tidak mungkin melakukan kebaikan hampir dalam semua hal. Artinya setiap orang pasti punya standar kebaikan, dan jika kita memaksakan untuk mengikuti standar kebaikan orang lain, itu pasti akan sangat melelahkan buat kita. Tetapi ada hal lain juga yang diajarkan di bagian pertama ini, bahwa kita memang harus sebisa mungkin untuk bersikap atau melakukan sesuatu yang tegas untuk menghentikan orang-orang yang memang suka semena-mena. Sebab kalau kita tidak melakukan sebuah perbuatan tegas atau keberanian untuk menghentikan kebiasaan jelek mereka seperti itu, maka mereka akan cenderung untuk melakukan hal itu berulang-ulang kali, karena mereka tidak tahu apakah itu telah menyakiti perbuatan orang lain. Oleh karena itu, keputusan kita untuk tetap menjadi diri sendiri tanpa takut dikatakan oleh orang lain bahwa kita berbeda dengan mereka, itu menjadi hal yang sangat penting di masa atau di zaman seperti ini. Karena orang-orang yang suka melakukan kesemena-menaan itu mungkin saja tidak tahu bahwa mereka telah menyakiti orang lain. Oleh karena itu, kita perlu bertindak tegas tapi tanpa menyakiti perasaan mereka. Ia mengatakan bahwa satu hal penting yang harus kita lakukan, bahwa kita harus memulai sebuah kebiasaan, yaitu kebiasaan yang sangat baik ya. Kita tidak boleh untuk menjatuhkan orang lain dalam kondisi apapun, apalagi di depan umum. Jika orang lain punya kesalahan, punya sesuatu yang berbeda dengan kita, sebaiknya kita langsung menegur, tetapi harus dengan cara yang sopan, empat mata, dan tentunya tidak ikut-ikutan mempermalukan mereka, karena kalau kita seperti begitu, apa bedanya kita dengan mereka? Pada bagian kedua buku ini, si penulis memberi tema besar, dunia akan terasa lebih baik jika kita tidak bersikap pasrah. Di bagian ini, si penulis kembali memberikan contoh-contoh nyata yang ia alami dalam kehidupannya dengan topik-topik yang sangat betul-betul menyentuh kehidupan kita ya secara pribadi, karena ternyata kehidupan di Korea ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat di Indonesia.
ia memberi contoh bahwa kita tidak perlu memaksakan diri untuk bisa diterima oleh semua orang, karena setiap orang itu punya standar kehidupan yang berbeda-beda. Dan bayangkan saja jika kita memaksakan untuk mengikuti setiap standar orang, maka pasti itu akan sangat menyulitkan kita. Nah, apa hubungannya dengan tak boleh pasrah? Di bagian ini si penulis menceritakan bahwa sebenarnya pasrah yang dimaksudkan adalah bahwa kita tidak boleh pasrah menerima standar-standar kehidupan seperti itu. Kita harus bangga dan berani menjalankan kehidupan versi kita tanpa harus takut bahwa kita itu tidak sama dengan orang lain. Ini bagian yang sangat penting, karena memang kalau kita melihat di dalam kehidupan kita saat ini, ada banyak sekali hal-hal yang memang sepertinya memaksakan kita untuk mengikuti standar orang lain. Oleh karena itu di bagian ini ia mengajarkan kita, ia kembali mengingatkan kita betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan tidak boleh pasrah dengan hal-hal yang ada di sekitar kita yang mungkin saja tidak mengenakan buat kita. Di bagian ini ia juga mengajarkan kepada kita untuk menghormati selera orang lain, karena selera itu adalah salah satu bagian dari hak asasi. Kalau kita tidak membiasakan diri kita untuk menghargai selera orang lain, inilah awal bahwa kita akan semakin mudah untuk mengusik kehidupan orang lain. Di bagian ini ia juga mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu sibuk-sibuk untuk mengubah kehidupan orang lain. Kita sebaiknya fokus saja pada kehidupan kita, karena kita tidak pernah tahu kehidupan apa yang sudah dilalui oleh orang lain. Kita tidak boleh cepat-cepat menghakimi dan merasa bahwa kehidupan atau standar kebaikan kita wajib diikuti oleh orang lain, karena hal itu sebenarnya justru akan merusak kehidupan orang lain. Bagian menarik lainnya di bab kedua ini, si penulis mengajarkan kepada kita cara rahasia untuk menjadi orang unik. Artinya, salah satu cara agar kita menjadi orang unik adalah kita menjadi orang-orang yang tidak selalu sinis. Nah, kita kalau mendengar kata sinis, pasti kita akan berpikir oh ya, kalau sinis itu berarti tidak baik. Ternyata tidak juga, karena si penulis menguraikan bahwa sebenarnya orang sinis tidak terlahir sinis. Orang-orang menjadi sinis karena mungkin saja mereka dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup sehari-hari. Karena tidak ada jawaban dan mereka bertemu dengan orang-orang yang sama, maka mereka pun akan cenderung menjadi orang-orang yang sinis. Oleh karena itu, sinis sebenarnya dibutuhkan, tapi kita harus pintar-pintar menaruh sinis itu pada hal-hal yang positif. Pada bagian yang ketiga, penulis memberi judul cara-cara mengekspresikan diri. Nah, ini dia. Ini bagian yang menurut saya paling baik ya di keseluruhan buku ini, karena pada bagian ini si penulis secara langsung mulai memberikan teknik-teknik atau cara-cara yang menurut saya sebenarnya sudah banyak kita lihat, tetapi kita tidak memahaminya. Di bagian ini ia mengajarkan kita untuk kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tegas. Kita harus berani untuk melakukan tindakan nyata untuk menghentikan orang-orang yang punya kebiasaan buruk, orang-orang yang suka menyindir, orang-orang yang suka berkata kasar, sehingga mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu tidak baik. Karena kebiasaan, menurut pengalaman dia, orang-orang yang terus-menerus mengalami perundungan itu diakibatkan karena mereka pasrah, mereka menerima kenyataan itu dan mereka tidak melakukan perlawanan. Di bagian ini ia mengajarkan teknik-teknik sederhana yang sangat elegan, karena kita bisa menghentikan orang-orang seperti itu dengan cara-cara yang baik, halus, tanpa menyakiti mereka. Ini bagian yang sangat penting, karena menurut saya inti dari seluruh bagian penting yang mau disampaikan oleh penulis ada di bab 3 ini. Bagian keempat, penulis memberi tema agar kita membiasakan diri untuk tidak sensitif terhadap komentar-komentar negatif. Di bagian ini sangat sederhana ya. Ia kembali mengajarkan kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, agar tidak mudah untuk terganggu oleh komentar-komentar negatif. Oleh karena itu ia memberikan satu pesan yang sangat kuat menurut saya di bagian ini, bahwa orang yang percaya diri itu tidak mungkin dengan mudah mengalami gangguan ketika melihat komentar-komentar negatif. Karena di zaman seperti ini kita sudah tahu bahwa menghalangi atau membendung orang-orang untuk tidak berkomentar negatif itu adalah hal yang sangat mustahil. Di bagian ini, bagian yang menurut saya paling sederhana, tetapi pesannya sangat penting ya, sangat bagus untuk kita lakukan agar kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang positif dan tidak mudah terganggu atau terpengaruh oleh komentar-komentar orang yang negatif. Bagian yang kelima, penulis memberi tema bagaimana cara membalas orang-orang kasar hanya dengan senyuman. Ini bagian yang menurut saya
lucu tapi sangat mengena ya untuk kehidupan saya secara pribadi, dan mungkin juga teman-teman jika teman-teman sudah membaca. Di bagian ini si penulis mengajarkan kepada kita berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ia lalui, bahwa kita tidak perlu terlalu berusaha untuk mengikuti semua standar orang lain. Ini hal yang sebenarnya ia ulang-ulang juga di hampir semua bagian. Nah, di bagian ini ia menceritakan bahwa sebenarnya semua orang itu punya luka tersendiri di dalam kehidupan mereka, dan kita tidak pernah tahu itu. Itulah sebabnya kita tidak perlu terburu-buru menilai sesuatu hal. Oleh karena itu yang dituntut di dalam pengalaman dia, bahwa memang kesabaran itu memang hal yang sangat wajib ya untuk kita lakukan untuk menghadapi kondisi atau keadaan kita yang saat ini betul-betul sudah dikuasai oleh teknologi yang semakin memudahkan kita untuk mengeluarkan opini kita dimanapun kita mau, tanpa mengenal batas, tanpa mengenal etika dan lain-lain. Oleh karena itu ia mengajarkan agar kita sudahlah, senyum aja sama orang-orang yang suka berkata kasar, toh pada akhirnya mereka akan bosan sendiri. Demikian ulasan singkat saya pada kali ini. Mungkin ada teman-teman yang punya persepsi lain setelah membaca buku ini. Silakan berkomentar yang positif di kolom komentar yang tersedia di channel ini ya. Dan bagi teman-teman yang belum membaca, saya sangat menganjurkan untuk segera membacanya. Buku ini bisa Anda beli di toko buku terdekat dan harganya sangat terjangkau. Nah, sekali lagi saya mau mengajarkan kepada kita bahwa membaca itu sangat penting karena membantu kita untuk memiliki banyak persepsi, untuk melihat berbagai macam hal di muka bumi ini yang belum tentu kita tahu dan belum tentu kita pahami. Oleh karena itu, tetap semangat membaca dan salam literasi.